Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin, ya mujibas sa'ilin, ya ghiyathal mustaghisin, agisni, 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 agisni ya Allah, ya rabbal alamin. Diceritakan dalam sebuah kitab yang disampaikan oleh seorang ustaz sekitar tahun 1983 yang lewat. Imam Syafi'i adalah salah satu imam yang mendirikan mazhab yang disebut dengan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mempunyai seorang guru yang bernama Imam Malik yang mendirikan mazhab Maliki. Kemudian mazhab Maliki yang didirikan oleh Imam Malik, Imam Malik pun mempunyai guru yang bernama Imam Hanafi. Imam Hanafi itu adalah pendiri dari mazhab Hanafi. Dikisahkan dalam sebuah kitab atau yang disampaikan oleh seorang ustaz sekitar tahun 1983 yang lewat, bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu selaku pendiri mazhab Syafi'i adalah terkenal seorang alim besar, ulama besar, sehingga beliau itu karena kealiman dan ketinggian ilmunya menjadi seorang imam. Imam adalah merupakan pangkat yang paling tinggi dalam mengamalkan atau dalam menjalankan roda keilmuan. Pada suatu waktu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bersama seorang muridnya sedang duduk-duduk di pinggir jalan. Ada sebuah tempat bernaung. Di sanalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu duduk-duduk bersama seorang muridnya. Lalu di saat Imam Syafi'i sedang duduk-duduk bersama muridnya itu, lewatlah seseorang yang sedang membawa beberapa ekor anjing. Di saat melihat seorang yang membawa beberapa ekor anjing akan melintas di depan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu langsung berdiri untuk menghormati orang yang membawa beberapa ekor anjing tersebut. Lalu kemudian setelah orang yang membawa anjing itu jauh dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan muridnya itu, di sanalah murid Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu bertanya kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu,
wahai Tuan Imam, wahai guruku, apa yang menyebabkan Tuan Imam tadi berdiri di saat seorang yang membawa beberapa ekor anjing itu melintas di hadapan kita? Lalu kemudian Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menjawab, itu adalah guru saya. Itu jawaban dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kepada muridnya. Yang melintas tadi itu adalah guru saya. Saya harus menghormati orang yang telah mengajarkan saya satu macam ilmu saja. Saya sudah menganggapnya seorang guru. Nah, begitulah hormatnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu kepada orang yang membawa beberapa ekor anjing lewat di hadapan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Lalu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu melanjutkan penjelasannya kepada muridnya itu. Beberapa waktu yang lewat, saya pernah bertanya suatu macam ilmu kepada orang tersebut. Karena di saat itu orang tersebut membawa beberapa ekor anjing, lalu saya dekati dan bertanya kepadanya, wahai Fulan bin Fulan, saya ingin bertanya kepada Fulan bin Fulan, apa yang Tuan tanyakan kepada saya? Bagaimanakah tandanya anjing itu? Kalau anjing itu jantan atau laki? Orang tersebut menjawab, kalau anjing itu jantan atau laki, tandanya kita bisa melihat dari caranya kencing. Kalau kaki belakangnya itu diangkat, berarti itulah anjing jantan atau laki. Kita bisa tahu bahwa itu adalah anjing laki atau jantan di saat dia itu buang air kecil atau kencing, kaki belakang yang kanan itu diangkat di saat dia itu buang air kecil. Lalu kemudian bagaimana tanda anjing yang betina atau perempuan? Kalau anjing betina atau perempuan itu tandanya di saat dia kencing, dia akan melebarkan kedua kakinya yang belakang. Itulah caranya untuk buang air kecil. Nah, itulah ilmu yang pernah saya dapatkan dari seorang tersebut, sehingga orang tersebut saya akui sebagai guru saya dan saya hormati dengan cara berdiri di saat dia melintas di hadapan kita itu. Begitulah hormatnya seorang Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita, apalagi orang yang mengajarkan kita itu ilmu tentang syariat agama Allah, tentang Al-Quran, Al-Hadis, tentang hukum-hukum Allah, tentang aturan-aturan yang harus kita jalankan di atas bumi ini. Nah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa menghormati guru, berbakti kepada guru, agar ilmu kita itu menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang barokah, ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita,
masyarakat kita, dan semoga kita semua selalu mendapatkan siraman ilmu yang barokah dan barokah dan bisa kita manfaatkan kepada orang lain. Amin amin amin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.